Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Terima kasih kepada tim Generasi Edukasi Nangro Aceh yang telah mengundang saya untuk memberikan informasi berkaitan dengan judul atau tema yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Taufiki Hidayatullah, SPKGA atau Spesialis Kedokteran Gigi Anak. Saya sekarang aktif sebagai staf pengajar, salah satu staf pengajar di bidang ilmu kedokteran gigi anak di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika anak sedang mengalami sakit gigi di dalam masa pandemi COVID-19. Saya sengaja meminta adik-adik dari tim kreatif Gen Edu Aceh untuk menyelipkan kata-kata jangan panik. Kenapa? Karena hal ini memang sering terjadi kepada orang tua yang mengalami atau anaknya mengalami sakit gigi. Di dalam masa-masa pandemik ini memang segala sesuatunya terasa serba sulit. Tidak terkecuali jika ingin melakukan perawatan ke dokter gigi. Dokter gigi merupakan profesi yang paling rentan terpapar dengan virus corona atau COVID-19. Kami mau tidak mau harus bersentuhan langsung dengan bagian droplet atau cairan yang berada di dalam mulut pasien saat melakukan penanganan medis. Droplet yang dihasilkan pun bisa saja terbang dan mendarat di permukaan apapun di dalam ruangan dokter gigi tersebut. Nah, hal ini juga sangat rentan kepada pasien-pasien yang berkunjung ke dokter gigi. Bisa saja pasien yang awalnya sehat tanpa sengaja bersentuhan dengan droplet yang kemungkinan dari pasien yang terinfeksi COVID-19 akhirnya ikut-ikutan tertular. Dan akhirnya pun rantai penularan ini tidak dapat terputus. Sesuai dengan protokol yang dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan tidak terkecuali Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia, ada sejumlah hal yang perlu kami perhatikan sebagai dokter gigi dalam menjalankan tugas atau memberikan pelayanan. Kami diminta untuk membatasi jam pelayanan, jumlah pasien, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sterilisasi. Baik itu sterilisasi ruangan dan sterilisasi alat dan bahan. Nah, pada masa-masa pandemik COVID-19 ini, dokter gigi diharapkan tidak menerima pasien dengan segala keluhan. Dalam artian, ada pembatasan kasus-kasus yang diutamakan untuk dilakukan perawatan. Kriteria pasien yang boleh datang ke dokter gigi adalah pasien-pasien yang mengalami emergensi, seperti pasien yang mengalami nyeri gigi yang tidak tertahankan, sehingga mengganggu aktivitas seperti tidak bisa makan, tidak bisa minum, mengalami pendarahan tiba-tiba di dalam mulut, gigi patah akibat terjatuh, dan ini paling sering terjadi pada anak-anak. Kemudian bisa saja gigi tiba-tiba lepas. Nah, hal-hal yang seperti ini diutamakan atau diprioritaskan untuk dilakukan pelayanan. Jika perawatan yang bersifat biasa seperti ingin kontrol, perawatan penambalan estetik, pencabutan gigi yang tidak sakit, nah ini mungkin perlu untuk di non-priority. Tetapi pasien berhak mendapatkan informasi dari dokter gigi tersebut. Informasi ini dapat diketahui atau bisa didapatkan dengan menghubungi dokter gigi secara langsung. PDGI sendiri pun sudah memberitahukan kepada seluruh dokter gigi di Indonesia untuk terbuka atau memberikan nomor yang dapat dihubungi secara langsung kepada pasien-pasiennya. Mungkin ada pasien-pasien yang memang sudah mempunyai dokter gigi sendiri. Nah, hal ini sangat menguntungkan. Jadi, jika ada sesuatu hal atau mengalami sakit gigi, itu dapat langsung menghubungi dokter gigi tersebut dan langsung berkomunikasi. Oke, kita balik lagi ke topik sebelumnya, yaitu topik kita masuk ke dalam topik anak, maaf. Nah, anak yang sedang sakit gigi biasanya sangat rewel
jika ada sedikit saja merasakan ketidaknyamanan. Nah, rewel ini sendiri pun dapat salah persepsi. Bisa jadi mungkin sakitnya itu sedikit saja tapi rewelnya yang lebih luar biasa. Di sini dibutuhkan ketenangan dari orang tua. Jangan sampai orang tua ikut-ikutan panik. Semakin orang tua panik, maka anak-anak akan semakin panik pula. Nah, pada anak-anak yang di bawah usia 5 tahun seperti batita, balita, itu kadang-kadang tidak dapat mengungkapkan dengan baik di mana spesifik rasa sakitnya. Tidak jarang anak akan menangis meronta-ronta, semakin ditanya makin menangis. Nah, di sini kalau misalnya orang tua tidak tenang, anak akan semakin menangis dan akhirnya tidak terselesaikan masalah. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika mengalami hal-hal yang seperti ini? Tapi walaupun demikian, walaupun saya katakan tadi batita dan balita, bisa saja anak-anak yang sudah di atas umur 5 tahun pun bisa saja kejadian seperti ini. Tetapi biasanya anak-anak yang sudah di dalam masa sekolah, sudah di atas umur 5 tahun, umumnya dapat mengungkapkan rasa sakitnya lebih jelas. Ya, kita kembali lagi. Bagaimana caranya supaya orang tua dapat menenangkan si anak? Pertama, orang tua tarik nafas dulu dalam-dalam. Kemudian tanyakan baik-baik kepada si anak di mana sakitnya. Jika anak menangis, biarkan dia dulu menangis. Jangan disela dulu tangisannya sampai dia tenang, sampai dia ingin menjawab, baru dengarkan apa keluhannya. Kemudian instruksikan kepada si anak untuk membuka mulutnya. Kemudian suruh tunjuk di mana sakitnya. Kalau anak tidak dapat menunjukkan rasa sakitnya, bapak atau ibu, orang tuanya dapat melihat apakah ada gigi yang berlubang, apakah ada pembengkakan gusi, apakah ada sisa makanan di dalam lubang gigi tersebut, atau apakah ada warna kemerahan atau warna yang lebih merah di bagian gusi, di bagian pipi, di bagian lidah. Nah, ini dapat menjadi catatan atau screening pertama dari orang tua. Kemudian yang kedua, jika anak terus merasakan sakit, siapkan obat pereda sakit. Biasanya orang tua sudah menyediakan obat jenis paracetamol di rumah. Obat ini dapat digunakan sementara untuk mengatasi rasa sakit. Atau ada juga obat ibuprofen atau ibuprofen sirup yang juga biasanya tersedia atau di rumah itu sudah disiapkan ya, karena memang ini adalah obat yang umum diberikan kepada anak jika anak mengalami demam ya, dan di sini juga ada kandungan anti sakitnya. Jangan sekali-kali mengkonsumsi antibiotik terlebih dahulu tanpa sepengetahuan dari dokter. Untuk sementara, jika tidak dapat langsung ke dokter gigi, siapkan obat itu saja, berikan kepada si anak. Nah, yang kedua yang dapat dilakukan adalah jika anak terus-terusan merasakan sakit, lakukan kumur-kumur dengan air garam. Atau jika anak tidak dapat berkumur, bisa dibasuh dengan kapas yang dibasahi dengan garam tersebut. Ambil sisa makanan yang ada di dalam lubang dengan sikat gigi, atau jika sulit terambil, dapat dengan cotton bud yang sudah dipastikan bersih. Nah, kembali lagi, tadi saya lupa menjelaskan bagaimana sih untuk pemberian air garamnya. Air garamnya ini nanti mungkin airnya hanya sekitar 10 ml saja, kemudian campurkan dengan sedikit garam 1/4 sendok teh sudah cukup, kemudian instruksikan kepada si anak untuk kumur-kumur selama 20-30 detik.